Perkenalkan, nama saya Lara. Saya akan menjelaskan materi teknologi layanan jaringan kelas 12 tentang perbandingan SIP dan H323. Definisi SIP. SIP merupakan protokol komunikasi multimedia yang dirancang oleh IETF, Internet Engineering Task Force, mirip dengan H323. SIP menggunakan RTP, Real Time Transport Protocol, untuk mengangkut aliran media. Jadi, perbedaan antara H323 dan SIP terletak pada bagaimana pensinyalan, panggilan, dan kontrol diperoleh. Definisi H323. H323 adalah sistem komunikasi multimedia yang paling banyak digunakan di seluruh paket switch chat dan jaringan IP karena merupakan standar protokol komunikasi multimedia tertua yang ditentukan oleh ITU, International Telecommunication Union. Istilah switch dalam H323 merupakan konsep standar H323 yang menggunakan beberapa protokol yang mendukung berjalannya proses komunikasi data multimedia. Switch terdiri atas beberapa jenis protokol, antara lain sebagai berikut. 1. H225 atau RAS, Registration, Admission, and Status. H225 atau RAS digunakan sebagai standar pengaturan dalam proses pengiriman request klien ketika melakukan calling out dari terminal atau gateway menuju gatekeeper atau GK. Setelah diidentifikasi dalam GK, akan diperoleh informasi tentang privilege atau hak akses pengguna yang mengirimkan permintaan koneksi. Setelah dinyatakan kebenarannya, RAS akan mulai membuka dan membentuk sesi komunikasi dengan standar Q931, diikuti oleh perangkat tujuan. 2. Q931. Protokol ini berguna dalam mengatur konfigurasi setup, panggilan layaknya sebuah pengaturan jaringan dalam ISDN dan PTSN. Protokol ini juga mengatur tentang metode transfer data serta konversi dial number telepon. Jika tahapan-tahapan tersebut dilalui dengan baik, fase berikutnya adalah menjalankan sesi H245 pada setiap perangkat yang sedang melakukan komunikasi pada beberapa kasus komunikasi telepon dengan VoIP. Sebenarnya, fase sesi komunikasi sudah dapat dilakukan dengan hanya melibatkan protokol H225, meskipun tanpa mengaktifkan mekanisme Q931. 3. H245. Protokol ini berfungsi menentukan setup dan pengaturan jaringan, mengidentifikasi kapasitas jaringan yang sedang digunakan, membentuk koneksi master-slave, mengaktifkan logic channel, serta menyediakan informasi tentang alamat pada setiap paket data RTP dan RTCP guna menjamin proses percakapan dapat berjalan dengan baik. 4. RTP, Real Time Protocol. Protokol ini diterapkan oleh IETF, RFC 3550 untuk mengatur cara agar data antar perangkat yang berkomunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Paket data RTP akan dikemas dan dienkapsulasi menggunakan protokol UDP, dilanjutkan ke protokol IP, kemudian ditransfer ke alamat tujuan. Fungsi UDP hanya sebatas memberikan support dengan layanan multiplex dan identifikasi data. Oleh karena itu, protokol RTP juga harus mendukung prosedur untuk melakukan identifikasi data, logika pengaturannya, dan mekanisme monitoring. 5. RTCP atau Real Time Transport Protocol untuk mengontrol dan mengendalikan kerja protokol RTP diperlukan sebuah teknik khusus. Disinilah peran RTCP yang juga berguna memberikan informasi tentang jaminan kualitas, pembagian data ke klien, serta menyampaikan informasi nama alias setiap perangkat pengirim yang menggunakan protokol RTP ketika akan melakukan proses sinkronisasi data audio dan video.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.